Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Jemaah subuh yang Allah muliakan, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melaksanakan aktivitas salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan sampai akhir hayat kita tidak meninggalkan sholat subuh berjamaah. Dan ini nikmat besar kalau kita bisa menikmati sholat subuh berjamaah. Ini yang berkali-kali saya sampaikan, penting sekali. Insya Allah kita dijauhkan dari kemunafikan. Jamaah semua yang Allah muliakan, saya masih melanjutkan kajian kita sebelumnya tentang larangan mencaci maki, menghina Tuhan dan keyakinan orang lain. Surat Al-An'am ayat 108 dengan sangat eksplisit menyebutkan kalian dilarang menghina, mencaci maki Tuhan yang mereka sembah selain Allah. Fayasubbullaha adwan bighairi ilm. Karena kalau itu kalian lakukan, respon yang akan kalian dapatkan menurut Al-Quran, mereka yang dicaci maki Tuhannya itu akan mencaci maki Allah adwan bighairi ilm, dengan penuh kebencian tanpa pengetahuan, sehingga bisa di luar batas kewajaran. Dari dalil itu muncul beberapa pertanyaan. Bagaimana dengan ayat-ayat Al-Quran yang dengan sangat eksplisit menjelaskan kekeliruan keyakinan yang lain, menjelaskan kekeliruan Tuhan-Tuhan yang mereka sembah. Ini kan seolah-olah kontradiktif. Ayat yang saya baca, kita kaji minggu lalu menjelaskan larangannya, tapi kemudian muncul pertanyaan, bagaimana dengan ayat-ayat Quran? Apa misalkan saya kutipkan ayat Quran yang mungkin bisa membuat kita memiliki sudut pandang yang berbeda sehingga muncul pertanyaan itu. Dalam Quran surat Al-Maidah surat kelima ayat ke-73 misalkan Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, laqad kafaral ladzina qalu innallaha thalithu tsalatsa wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Ini ayat 73. Sesungguhnya telah kafir. Ini sangat eksplisit. Sesungguhnya telah kafir orang-orang yang menyatakan bahwa Allah adalah satu dari yang tiga, yang kemudian kita mengenalnya dengan istilah Trinitas. Pokoknya kafir yang menyebutkan Allah itu satu dari yang tiga. Wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Karena sesungguhnya tidak ada ilah, tidak ada Tuhan kecuali Tuhan yang satu. Wa illam yantahu amma yaquluna, dan jika mereka tidak berhenti mengucapkan, mengatakan hal yang demikian, artinya mengucapkan Trinitas, menyampaikan Tuhan itu satu dalam tiga atau tiga dalam satu, la yamassanna alladziina kafaru minhum adzabun alim. Pasti orang-orang yang kafir di antara mereka akan ditimpa azab yang pedih. Itu satu misalkan. Yang kedua misalkan dalam percakapan antara Ibrahim alaihissalam dengan kaumnya, ketika kemudian Ibrahim alaihissalam diperhadapkan pada satu kondisi di mana berhala-berhala yang disembah kaum Nabi Ibrahim itu dikumpulkan dalam satu tempat besar, ya kalau kita sekarang barangkali aula, dari mulai berhala yang sangat besar sampai berhala yang kecil-kecil dikumpulkan dan kemudian oleh Ibrahim dihancurkan. Dan ketika kemudian dihancurkan itu, Ibrahim kemudian ditanya oleh mereka. Ini jawaban Ibrahim dalam Quran surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat ke-66 ayat ke-67. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum.
Ibrahim alaihissalam kemudian berkata, afata'buduna min dunillah, kenapa kalian menyembah selain Allah, ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum, sesuatu yang sama sekali tidak memberikan manfaat dan tidak bisa memberikan madarat. Kenapa kalian sembah? Bahkan ayat 67-nya menjelaskan ucapan Ibrahim, uffil lakum walima ta'buduna min dunillahi afala ta'qilun. Uffil lakum, celakalah kalian, apa yang kalian sembah selain Allah, afala ta'qilun, tidakkah kalian menggunakan akal? Kita sering mendengar dalam Al-Quran, seringkali diungkapkan ya, terjemahannya juga seperti itu, paling tidak dalam terjemahan Al-Quran versi Kementerian Agama, wala taqul lahuma uffin wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Jangan kalian berkata pada kedua orang tua kalian itu uff. Biasanya terjemahkannya dengan cis, diterjemahkan dengan ah. Berkatalah yang sopan. Uff itu maknanya bukan ah, bukan cis. Salah satu penjelasan uff yang bagus dalam Al-Quran ayat ini, uffil lakum. Kalau terjemahkan dalam bahasa Arab sekarang, uff itu bahlul. Kalau dalam bahasa Sunda yang sangat tidak nyaman, belegu. Makanya sangat tersinggung kalau orang tua disebutkan begitu. Jadi bukan cuma bilang uff ah ke orang tua, tapi yang tidak boleh adalah mengatakan kata uff dan padanannya. Sehingga Ibrahim menyebutkan betapa bodohnya orang-orang yang menyembah Tuhan selain Allah. Nah, jamaah sekalian, dari dua ayat ini sebagai contoh bagaimana kemudian penjelasan larangan memaki, mencaci maki, menyalahkan keyakinan dan Tuhan yang lain. Ini kan sekali lagi seakan kontradiktif, dilarang, tapi ayat Quran yang lain menjelaskan penjelasan seperti ini. Ada dua penjelasan yang disampaikan. Yang pertama, semua agama, apalagi agama samawi, agama yang disebut dalam bahasa sosiologi agama yang pernah saya pelajari dengan Abrahamic religion, agama yang ayahnya adalah Ibrahim, jadi nanti ketemu dengan Yahudi, Nasrani dan Islam. Ketiga agama ini punya misi sebagai agama yang diyakini kebenaran. Ada istilah klaim, ini paling benar, karena kami benar maka selain kami pasti salah. Itu konsekuensi beragama. Jadi kalau kita beragama dan menganggap semua yang lain itu benar seperti agama yang kita yakini, maka ini bukan beragama. Beragama itu pasti akan mengklaim kebenaran. Kita benar, yang lain salah, dan itu biasa. Nah, kemudian kalau ketika kita menyampaikan kebenaran agama kita, seperti saya sampaikan ini pada kita semua secara internal, kemudian menimbulkan ketersinggungan pada pihak lain yang dibahas dalam ayat-ayat yang oleh Al-Quran dimuat. Misalkan ada orang yang malah tersinggung, kenapa ayat Al-Quran memuat penjelasan tentang Tuhan dalam 3 Trinitas tadi misalnya. Ini penjelasan Al-Quran yang harus kita yakini kebenarannya. Artinya kalau ada yang meyakini itu salah. Apakah dia tersinggung atau tidak, itu bukan urusan mencaci maki, bukan urusan menghina. Ini adalah penjelasan aktivitas akidah yang harus kita pahami. Saya gunakan analogi seperti ini. Mudah-mudahan analoginya bisa membantu kita memberikan pemahaman yang bagus. Kalau saya misalkan yakin bahwa istri saya adalah perempuan yang baik, perempuan yang pas bagi saya, ya saya tidak perlu merendahkan perempuan lain yang jadi istri orang lain untuk menunjukkan bahwa istri saya bagus. Saya jelaskan saja bahwa istri saya istri yang baik, istri yang salehah, tanpa perlu kemudian mendiskreditkan istri yang lain yang kemudian menjadi istri dari orang lain. Ini yang bedakan antara meyakini kebenaran agama dengan mencaci maki agama dan Tuhan yang lain. Karena kalau kemudian pemahaman yang minggu lalu itu dipahaminya keliru, maka kita kemudian tidak akan pernah punya keberanian menyampaikan ayat seperti ini di kalangan kita di internal.
Kalau kemudian ngaji saya ini misalkan sampai keluar kalangan kita dan dianggap menyinggung satu dan dua pihak, itu sama sekali tidak diniatkan untuk itu. Inilah ayat-ayat Al-Quran yang memberikan penegasan bahwa ada kekeliruan menurut Al-Quran, menurut tauhid Islam tentang keyakinan-keyakinan yang lain, termasuk menyembah batu, menyembah patung dan lain sebagainya, karena dianggap sebagai sebuah hal yang keliru menurut Al-Quran. Dengan kata lain, jemaah sekalian, tidak perlu juga kita marah-marah kalau kemudian besok lusa misalkan kita mendengar ada keyakinan yang bukan Islam kemudian menjelaskan dan mengelompokkan kita sebagai orang bukan muslim, sebagai orang muslim ini sebagai bagian dari domba-domba yang tersesat. Biasa saja, tidak perlu kemudian marah-marah, karena kalau kemudian kita marah-marah, jangan juga salahkan kalau orang lain marah-marah karena kita menjelaskan isi ayat Al-Quran. Yang dilarang oleh Al-Quran dengan sangat tegas adalah wala tasubbul ladina yad'una min dunillah. Jangan sekali-kali kamu mencaci maki, menghina Tuhan yang lain, keyakinan yang berbeda. Karena kalau kamu caci maki, kalau kamu hina, mereka akan bereaksi payasubbullaha adwan bighairi ilm. Mereka akan mencaci maki Allah berlebihan adwan dengan penuh kebencian bighairi ilm, tanpa pengetahuan. Kalau kita tidak melakukan itu, maka kita tidak termasuk melakukan caci maki. Yang kedua, jemaah sekalian, sebagai penutup dari ngaji kita pada kesempatan kali ini, kalau saya menyampaikan ajakan kebaikan dengan cara yang baik, dengan argumen yang sudah dipersiapkan juga argumen yang baik, bahkan kalau harus berdebat, saya berikhtiar serius untuk melakukan perdebatan dengan perdebatan yang baik, dengan lebih baik dibanding lawan bicara saya. Selalu ada dua kemungkinan respon dari orang yang diajak kepada kebaikan itu. Dia bisa menerima dengan baik atau dia bisa menolak. Kalau cara yang baik saja bisa direspon dua, direspon baik dan direspon negatif, apalagi kalau cara yang tidak baik. Misalkan kita maki-maki, kamu tuh salah, sesat, pinarakaun, terus atau erenan, hayu orang masuk Islam. Itu pasti responnya tidak baik. Pasti, tidak mungkin responnya baik. Tiba-tiba, oh iya saya masuk Islam, tidak mungkin. Kalau cara yang baik saja bisa direspon positif dan negatif, tapi kalau cara yang tidak baik pasti itu akan negatif, bahkan negatifnya bisa berlebihan. Karena itulah kemudian sekali lagi penting memahami kenapa Al-Quran ayat 108 memberikan panduan, jangan kamu hina, caci maki keyakinan yang lain. Dan ini pentingnya sampaikan karena sekali lagi entah kenapa ceramah-ceramah model yang mencaci maki keyakinan yang lain itu kok populer gitu ya. Kalau saya lihat di medsos itu viewernya bisa jutaan, seolah kita menikmati. Kita nikmati gitu bagaimana Tuhan-Tuhan yang lain itu dicaci maki, dihabisi oleh orang-orang yang kebetulan asalnya dari sana, jadi mu'alaf dan sebagainya. Padahal coba posisikan kita sebagai kelompok yang dicaci maki itu. Apakah kita nyaman? Apakah kita bisa tenang-tenang saja misalkan? Kalau kita tidak akan pernah nyaman dengan itu, maka ayat Quran 108 surat Al-An'am itu jadi panduan. Jangan lakukan caci maki, jangan lakukan penghinaan kalau kamu tidak ingin keyakinanmu, Tuhanmu dicaci maki dan dihina. Saya pikir clear untuk ini. Nah yang terakhir ada ayat yang sangat eksplisit, surat Al-Bayyinah, sering dibaca oleh para imam kalau sholat di sini. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir, innal ladzina kafaru min ahlil kitab, dari kelompok ahli kitab, wal musyrikin, dan kelompok orang-orang musyrik. Dalam ayat ini ahli kitab dan orang musyrik disebut orang kafir. Fi nari jahannam, mereka akan berada di jahannam. Khalidina fiha, dalam keadaan kekal di dalam jahannam itu.
Ulaika hum syarrul bariyah. Karena itulah mereka termasuk seburuk-buruk makhluk. Ini harus jadi keyakinan kuat supaya kemudian kita memperbaiki pemahaman beragama kita. Saya tidak pernah tertarik untuk mencoba berganti keyakinan. Alhamdulillah. Artinya begini, kalau Anda yakin, kalau kita yakin dengan agama yang kita anut, tidak perlu menjelek-jelekan agama lain untuk sampai pada kecintaan pada agama. Tidak perlu jelek-jelekan yang lain. Sudah, kita perbaiki saja pemahaman beragama kita perbaiki kecintaan kita tingkatkan keimanan kita dengan cara seperti yang sedang kita lakukan sekarang, salah satunya memperbaiki pemahaman. Mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang menyampaikan, maka ada 3-4 menit. Mangga Ki, silakan. Itu kan pernah diceritakan Nabi Ibrahim itu kan memecahkan, menghancurkan berhala. Bagaimana itu? Saya menyebutkan kisah Ibrahim menghancurkan berhala sepanjang pengetahuan saya. Saya pernah belajar perbandingan agama secara akademis. Tidak lama, sekitar 1 semester. Itu dimuat bukan cuma dalam Al-Quran. Jangan dipikir dalam Al-Quran itu dimuat. Itu dimuat sepanjang pengetahuan saya, dimuat juga dalam Taurat, dimuat juga dalam Injil. Menurut referensi yang saya baca, artinya Ibrahim menghancurkan berhala-berhala yang disembah oleh kaumnya pada masa itu menjadi landasan bahwa Ibrahim itu mengajarkan monoteisme yang kita sebut dengan tauhid. Sehingga katakanlah ya, orang-orang Yahudi itu sebetulnya adalah orang-orang yang menganut monoteisme, tauhid, menyembah Tuhan yang satu. Itu ajakan para nabi. Orang-orang Nasrani juga adalah kaum yang menyembah Tuhan yang satu, monoteisme. Gimana hubungannya dengan tadi nggak boleh caci maki? Justru yang dilakukan Ibrahim saat itu adalah upaya pada zaman itu diperintahkan Allah untuk kemudian menguji sejauh mana kemudian mereka memahami keyakinan mereka. Kan dialognya ini sedang saya muat. Ketika dihancurkan, akhirnya orang-orang ditanya, ini siapa yang menghancurkan? Ada pemuda namanya Ibrahim. Itu Quran menyebutkan itu dalam Quran surat Al-Anbiya. Dan ketika dihadirkan, Ibrahim kan menyebutkan itu kapaknya ada pada berhala yang besar itu. Berarti dia menghancurkan. Tanya dia, spontan orang-orang yang ngariung gitu menyidang Ibrahim itu menyebutkan, gak mungkin dia gak bisa bicara, gak bisa melakukan apa-apa. Lihat pernyataan Ibrahim ayat 66 surat Al-Anbiya. Qala afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadurrukum. Kalau begitu kenapa kalian sembah yang tidak mungkin memberikan manfaat, tidak mungkin memberikan madarat? Kemudian Ibrahim menambahkan, ini mungkin yang membuat marah mereka. Kata Ibrahim, uffil lakum, blow on kalian. Itu uff itu maknanya blow on kalian. Walima ta'buduna min dunillah, kenapa tuh disembah selain Allah? Afala ta'qilun, coba gunakan akal. Saat itu kata ayat-ayat ini, mereka tuh diam, mikir, benar Ibrahim. Apa artinya? Yang digunakan Ibrahim adalah nalar sehat. Soalnya sing benar beragama. Dan ini pengetahuan kita, jadi tidak masuk menyampaikan ini, tidak masuk kategori mencaci maki. Kalau ada orang yang tersinggung, ya wajar. Saya nyebutkan gini saja misalkan, bagi saya perempuan yang solihah itu adalah perempuan yang menutup aurat, berjilbab, kemudian menjaga dirinya dengan baik. Nanti ada, misalkan ada saudara kita yang tidak berjilbab bilang, berarti saya bukan perempuan solihah. Enggak kok, saya nggak bermaksud menyinggung yang bersangkutan. Saya hanya menyebutkan kriteria perempuan salihah yang saya tahu gitu. Nggak perlu. Atau misalkan saya bilang, saya senang sama orang Sunda. Yang bukan orang Sunda misalkan jadi marah. Berarti Anda nggak senang sama orang Padang, sama orang Batak, sama orang Jawa. Enggak, saya hanya senang sama orang Sunda, kebetulan gitu saja. Jadi ketika Anda menjelaskan keyakinan kita dalam Al-Quran, seharusnya ini dipahami adalah truth claim, klaim kebenaran yang harus kita pahami. Beda ya, saya pikir dengan mencaci maki dan lain sebagainya. Barangkali itu ya, jadi kisah Ibrahim itu tidak cuma ada dalam Al-Quran. Wallahu a'lam. Ada lagi enggak? Ya, Ini
efeknya, bahayanya kalau mencaci maki Tuhan orang lain itu besar sekali. Kita jangan sampai mencaci maki Tuhan, mencaci ibu bapak orang lain itu lebih bahaya lagi. Ini salah satu contoh. Ingat pada waktu final Prancis dan Italia Piala Dunia, Zidane itu dicaci maki oleh lawannya, ibunya, sehingga Prancis kalah. dihina ibunya. Yang dihinanya dengan menyebut ibunya sedang racur. Oh, itu marah besar sih Zidane itu kan, sampai ditanduk orangnya, Zidane di kartu merah kan. Akhirnya Prancis kalah. Efeknya apa? Hampir Zidane ini dikembalikan lagi ke Aljazair. Jadi dalam hal ini apalagi Tuhan dicaci maki, oleh karena itu kita harus rendah hati lah. Janganlah kembali mencaci maki Tuhan orang lain, sebab nanti Tuhan kita akan dicaci maki juga oleh mereka. Dan ini bukan dosa besar ya. Kalau Tuhan kita dicaci, kita diam saja. Ya, itu panduan Al-Quran. Saya pikir yang disampaikan beliau ini itu bagian keyakinan mesti kita pelihara, sehingga maksudnya begini, Al-Quran kan jelas ayat bersih, wala tasubbu, jangan kalian mencaci maki Tuhan mereka, fayasubbullah, karena mereka akan mencaci maki Allah lebih besar. Kalau kita tidak suka Tuhan kita dicaci maki, keyakinan kita dicaci maki, jangan memberi ruang di antara kita itu mencaci maki Tuhan yang lain, keyakinan yang lain. Dengan kata lain, harusnya kita tidak suka ada orang mencaci maki keyakinan yang lain itu. Karena kalau itu sampai pada pihak lain, boleh jadi mereka akan melakukan hal yang sama, jauh lebih buruk. Dan kata beliau tadi, ngeri hati gitu. Bahkan kalau kita diam saja, iman kita dipertanyakan. Dicaci maki, kita mungkin bisa angkat senjata jihad. Masa yang lain kita caci maki, kemudian kita bisa ketawa-ketawa, dan kemudian benar kudu kitu senawania. Saya pikir ini bagian dari etika, bagian dari adab yang kata Ibnu Katsir dalam tafsirnya, boleh jadi dengan menjelaskan keburukan Tuhan mereka karena maslahatun, ada kebaikan, jadi jelas posisinya. Tapi kata Ibnu Katsir dalam tafsir ayat 108 surah Al-An'am itu, tapi di sana ada keburukan yang besar karena boleh jadi akan membuat mereka melakukan respon yang buruk. Dan ini kaidah usul fikih dikutip oleh banyak ulama dalam tafsirnya, darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, menghindarkan keburukan besar, pertikaian, bisa perang sipil bisa terjadi, harus lebih didahulukan ketimbang mendatangkan kebaikan. Mudah-mudahan manfaat. Di sana sudah disiapkan sarapan, hatur nuhun, mudah-mudahan berkah bagi yang menyiapkan sarapan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.